Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 7, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Daniel Nuno dan yang lainnya berlutut di tanah, lutut mereka sangat kesakitan, tetapi tidak ada yang berani bangun, tunggu saja seperti ini. Setelah 20 menit, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka, dan Tiago Levon bergegas masuk. Master Harimau, Charlie House bergegas menemuinya. Ketika Daniel Nuno dan yang lainnya mendengar bahwa Tiago Levon akan datang, mereka melihat satu persatu. Ketika mata mereka tertuju pada Tiago Levon, mereka semua sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Beberapa orang telah melihat Tiago Levon, tetapi ketika mereka melihatnya sekarang, aura haus darah di tubuh Tiago Levon segera membuat mereka gemetar ketakutan. Tiago Levon mengabaikan Charlie House, tetapi matanya langsung tertuju pada Nathan Lewis. Namun, Nathan Lewis mengedipkan mata kepada Tiago Levon, tetapi Tiago Levon tidak maju untuk mengenalinya. Rebecca dan Leanna semuanya ada di sini. Jika mereka tahu bahwa Nathan Lewis mengenal Tiago Levon, maka orang tua Nathan Lewis juga akan tahu. Tiago Levon memandang Daniel Nuno yang sedang berlutut di tanah, lalu memalingkan wajahnya dengan dingin, menamparkan Charlie House dengan keras dan berkata, "Bagaimana aku memberitahumu, bukankah aku memberitahumu untuk menunggu dengan baik?" Charlie House ditampar dan segera buta, sementara Tiago Levon berjongkok dan membantu Daniel Nuno berdiri. "Ini adalah disiplinku yang buruk, tolong bersabarlah." Setelah Tiago Levon selesai berbicara, dia memandang Charlie House dan berkata, "Apa yang terjadi hari ini?" Charlie House tidak berani menyembunyikannya, jadi dia hanya bisa memberitahunya satu persatu hal-hal telah dikatakan lagi. Ketika dia mendengar bahwa Bos Rai yang menyebabkannya, wajah Tiago Levon menjadi dingin, dan dia melirik Bos Rai yang masih membungkuk di tanah. "Master Harimau, aku..." Bos Rai merasakan mata dingin Tiago Levon dan berdiri dengan gigi terkatup, mencoba menjelaskan. "Hancurkan anggota tubuhnya dan seret dia keluar, dia tidak akan diizinkan masuk ke dinasti KTV di masa depan." Tiago Levon tidak mendengarkan penjelasan Bos Rai, tetapi langsung memerintahkan seseorang untuk menghancurkan anggota tubuh Bos Rai dan melemparkan mereka keluar. Mendengarkan teriakan Bos Rai, Daniel Nuno dan yang lainnya ketakutan dan membasahi celana mereka lagi. Dan kebrutalan Tiago Levon membuat mereka gemetar ketakutan. "Semuanya, hari ini adalah karena disiplinku yang lemah. Semua konsumsimu gratis. Semuanya, kembali dan terus bermain. Aku mengirim seseorang untuk mengantarkan beberapa botol anggur yang baik," kata Tiago Levon sambil tersenyum di wajahnya. Perubahan ekspresi Tiago Levon yang tiba-tiba membuat Daniel Nuno dan yang lainnya bingung. Mereka tidak tahu apa yang ada di pikiran Tiago Levon. Mereka berdiri di sana tercengang, dan tidak ada yang berani bergerak. "Kalau begitu kita akan berterima kasih kepada Master Harimau atas kebaikannya." Melihat tidak ada yang berbicara atau bergerak, Nathan Lewis hanya bisa berbicara. Seharusnya, kejadian hari ini karena disiplinku yang lemah," kata Tiago Levon dengan rendah hati. Nathan Lewis menarik Rebecca dan Leanna, yang masih terkejut, keluar dari kantor dan berjalan kembali ke kamar pribadi. Ketika Daniel Nuno dan yang lainnya melihat ini, mereka semua berjalan kembali seperti mayat. "Master Harimau, orang-orang ini." "Pak," sebelum Charlie House selesai berbicara, Tiago Levon menamparkan wajah Charlie House lagi. "Apakah kamu tahu siapa Nathan Lewis itu?" Tiago Levon bertanya dengan dingin kepada Charlie House setelah menyelesaikan pertarungan. Charlie House menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu. Dia adalah Master Aula kami, bos langsung kami." Kata-kata Tiago Levon tiba-tiba mengubah wajah Charlie House. Sebagai tangan kanan Tiago Levon, Aula Zanse adalah aula di bawah komando Aula Taurus. Charlie House mengetahuinya, dan Tiago Levon juga mengatakan kepadanya bahwa ketua aula dari Aula Taurus telah muncul. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa ketua aula adalah Nathan Lewis hari ini, karakter yang terlihat tidak mencolok. Sergio Viro dikalahkan olehnya. Charlie House bertanya dengan kaget. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bagaimana menurutmu?
Tiago Levon menatap Charlie House dengan dingin, hari ini, jika kamu bisa bertahan, bakar saja dupa dan sembah Buddha, lanjutkan dan pesan beberapa botol anggur yang baik, kamu bisa serahkan sendiri, tapi ingat, Ketua Aula tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Aku tahu Master Harimau. Charlie House menggigil dan berbalik untuk membuat pengaturan. Pada saat ini, setelah Nathan Lewis dan yang lainnya kembali ke kamar pribadi, seluruh ruang pribadi menjadi sunyi senyap. Mata semua orang melebar, dan tidak ada yang bisa percaya bahwa orang dengan wajah rendah hati tadi adalah Tiago Levon, kaisar bawah tanah yang terkenal di Gruyères. Pak, Daniel Nuno tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri dengan keras, rasa sakit yang parah membuatnya menyeringai, ini benar, bukan mimpi, bagaimana ini mungkin? Daniel Nuno tidak percaya, apa yang baru saja terjadi adalah benar. Orang lain juga tercengang, dan mata mereka kosong. Nathan Lewis, apakah kamu kenal Tiago Levon? Leana Garil memandang Nathan Lewis dengan tidak percaya dan bertanya. Penampilan Nathan Lewis barusan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dan bahkan mengalahkan orang-orang Tiago Levon, tetapi Tiago Levon tidak marah sama sekali ketika dia datang. Ketika Lea Bos Dion pertanyaan seperti itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Nathan Lewis. Jika Nathan Lewis benar-benar mengenal Tiago Levon, apakah mereka masih memiliki buah yang baik? Anda harus tahu bahwa mereka mempermalukan Nathan Lewis sekarang. Aku tidak kenal. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya. Melihat Nathan Lewis menggelengkan kepalanya, Leana Garil merasa sangat bingung, karena kamu tidak saling kenal, mengapa Tiago Levon begitu sopan kepada kami? Begitu, pasti Tiago Levon mengenal manajer Daniel dan tidak mengenalnya, tidak melihat Tiago Levon masuk. Setelah itu, apakah Anda dengan sopan membantu manajer Daniel terlebih dahulu? Pada saat ini, seseorang berkata dengan keras. Ya, dia pasti mengenal manajer Daniel. Saya juga menemukan bahwa Tiago Levon tersenyum pada manajer Daniel. Karena Daniel Nuno baru saja kehilangan muka, orang-orang ini juga menyelamatkan hidup mereka. Sekarang setelah masalahnya selesai, tentu saja mereka harus menemukan cara untuk membantu Daniel Nuno mendapatkan kembali wajahnya. Jika tidak, setelah pergi bekerja, orang-orang ini tidak akan berpikir tentang itu lagi. Daniel Nuno, apa yang terjadi di sini? Apakah kamu kenal Tiago Levon? Leana bingung. Jika Daniel Nuno benar-benar mengenal Tiago Levon, dia tidak akan begitu takut sehingga dia berlutut dan bahkan mengencingi celananya pada awalnya, yang jelas tidak terlihat seperti kepura-puraan. Tetapi jika dia tidak mengenalnya, lalu mengapa Tiago Levon membantu mengembalikan hutang keluarganya? Dan baru saja, Tiago Levon benar-benar membantu Daniel Nuno secara pribadi, dan dia sering meminta. Maaf, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tidak hanya Leana Garil yang tercengang, tetapi semua orang juga tercengang, alasan mengapa mereka memberi pujian kepada Daniel Nuno hanyalah untuk menjilat Daniel Nuno. Melihat ini, Daniel Nuno memutar matanya, dan kemudian berkata, sejujurnya, saya belum pernah bertemu Tiago Levon, tetapi saya punya teman yang mengatakan bahwa dia sangat akrab dengan Tiago Levon, dan keduanya sering makan bersama. Mungkin teman saya ada di sana. Tiago Levon menyebut saya di depannya, atau melihat foto saya, jadi setelah melihat saya, Tiago Levon mengenali saya secara sekilas. Sekarang Daniel Nuno hanya bisa menjelaskannya seperti ini, kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa menjelaskan dirinya berlutut dan buang air kecil. Setelah Daniel Nuno menjelaskan ini, semua orang tiba-tiba menjadi tercerahkan. Tetapi meskipun masalah telah berlalu, orang-orang ini tidak berminat untuk bermain lagi pula, mereka semua kencing di celana, dan mereka tidak bisa bermain dengan celana basah. Tepat ketika Daniel Nuno ingin membawa seseorang pergi, Charlie House tiba-tiba memimpin seseorang untuk membuka pintu kamar pribadi. Melihat Charlie House datang, ekspresi Daniel Nuno berubah ketakutan, dan semua orang mundur. Melihat ini, Charlie House buru-buru menjelaskan, semuanya, ini salahku barusan, aku tidak menanyakan alasannya dengan jelas, aku datang ke sini untuk meminta maaf, ini 2 botol Louis ke-13, kamu dapat mencoba semuanya, jika kamu perlu apapun, Anda dapat menelepon saya kapan saja. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Charlie House, yang belum pernah melihat dunia, terlihat seperti budak, dan diam-diam menatap Nathan Lewis dengan sepasang mata. Nathan Lewis telah lama memperhatikan bahwa Charlie House mengintipnya, jadi dia diam-diam melambaikan tangannya dan membiarkan Charlie House keluar. Melihat Charlie House berjalan kembali, panci mulai mendidih di kamar pribadi. Louis ke-13, ini adalah anggur yang terkenal. Saya mendengar bahwa sebotol harganya 100.000 yuan.
Saya tidak pernah bermimpi bahwa saya bisa minum anggur yang begitu berharga sendirian. Jika tidak, bagaimana saya bisa minum sebotol anggur 100.000 yuan? Saya tidak berani minum anggur ini, 1 teguk adalah gaji bulanan saya. Kerumunan berkumpul di sekitar Louis XIII, setiap bola mata akan keluar, semua orang-orang kelas pekerja ini tidak memiliki kesempatan ini hari ini, dan saya khawatir mereka tidak akan pernah bisa minum anggur sebaik itu seumur hidup mereka. Pada saat ini, mata Daniel Nuno juga sedikit merah, meskipun gajinya puluhan ribu sebulan, dia tidak berani minum sebotol anggur merah 100.000 yuan, ini terlalu boros. Tapi Daniel Nuno tidak bisa terlalu bersemangat, kalau tidak terlalu tak tahu malu. Oke, apa yang kamu lakukan di sekitar sini? Mereka semua terlihat seperti tidak berharga, bukan hanya Louis ke-13, tidak ada yang perlu dicemaskan. Daniel Nuno berkata dengan ekspresi shock, aku akan ikuti saya teman itu minum, dan sering minum anggur jenis ini, termasuk Remy Martin dan sejenisnya. Daniel Nuno sekarang berpura-pura, dan hanya bisa mengandalkan temannya yang tidak beralasan, dengan kekuatannya saat ini. Tidak cukup kaya untuk minum Louis ke-13 secara teratur. Manajer Daniel, bisnis apa yang dilakukan temanmu? Dia terlalu kaya, bukan? Dia sangat terhormat, dan dia benar-benar mengenal Thiago Levon. Seseorang bertanya pada Daniel Nuno. Temanku adalah. Daniel Nuno tergagap, ini adalah teman yang dia buat, bagaimana dia bisa mengatakan semuanya sekaligus. Teman saya dalam perdagangan impor dan ekspor dan sering pergi ke luar negeri. Tiba-tiba mata Daniel Nuno berbinar dan menjelaskan. Akibatnya, orang-orang ini ingin melihat teman-teman Daniel Nuno, tetapi saya khawatir mereka tidak dapat melihatnya dengan mudah, lagi pula, mereka sering berada di luar negeri. Setelah semua orang mendengarnya, mereka memuji Daniel Nuno untuk sementara waktu, dan memuji Daniel Nuno ke langit. Ketika Louis ke-13 dibuka, Daniel Nuno menuangkan secangkir kecil sendiri, tetapi Nathan Louis tidak memilikinya. Nathan Louis memelototinya sekarang dan terkejut. Nathan Louis minum anggur yang begitu enak, dan 1 teguk adalah ribuan yuan. Nathan Louis juga tidak peduli, melihat sekelompok pria besar dengan selangkangan basah, ketika mereka bersenang-senang dengan anggur bersama. Nathan Louis hampir tertawa terbahak-bahak. Rebecca, sudah larut, ayo kembali, kata Nathan Louis kepada Rebecca Virigo. Rebecca Virigo melihat waktu, lalu mengangguk. Nathan Louis mengikuti Rebecca, dan Daniel Nuno tidak peduli, bagaimanapun juga, Nathan Louis berlebihan di sini. Leana, jangan bermain terlalu larut, atau Paman Garil akan terburu-buru. Sebelum pergi, Nathan Louis memperingatkan Leana Garil. Leana Garil tiba-tiba tampak tidak senang dan berkata, apakah pedulimu? Apakah kamu ayahku, ibuku, atau orang tuaku? Jam berapa aku ingin bermain, jangan ikut campur. Nathan Louis, kamu lebih baik kirim pacarmu pulang, aku tidak perlu kamu khawatir tentang pacarku, ini benar-benar sibuk. Daniel Nuno mendengus pada Nathan Louis. Nathan Louis tidak berbicara, dia telah mengingatkan Leana Garil, karena Leana tidak ingin pergi, Nathan Louis tidak peduli. Setelah Nathan Louis dan Rebecca kembali ke rumah, Kauri Wall masih menunggu Rebecca di halaman komunitas. Melihat Rebecca Virigo kembali dengan Nathan Louis, Kauri Wall tiba-tiba tersenyum dan berkata, Rebecca, kamu pergi dengan Nathan Louis untuk bermain, dan tidak beritahu aku sepatah kata pun, aku khawatir terjadi apa-apa. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bibi Kauri, Rebecca menghadiri pesta rekan kerja bersama. Aku akan membawa Rebecca ke perusahaan kami untuk wawancara besok. Nathan Louis buru-buru menjelaskan kepada Kauri Wall. Kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku, apa yang kamu lakukan dengan Rebecca. Aku dapat yakin bahwa bahkan jika kalian berdua menghabiskan malam di luar, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Kauri Wall melihatnya dengan makna yang dalam. Ini membuat Nathan Louis sedikit malu, dan Kauri Wall berani mengatakannya. Bu, apa yang kamu bicarakan? Rebecca tersipu dan buru-buru menyeret Kauri Wall pergi. Setelah mengambil 2 langkah, Rebecca tidak lupa untuk melihat kembali ke Nathan Louis. Setelah kejadian hari ini, cinta Rebecca untuk Nathan Louis telah meningkat banyak. Pagi selanjutnya, Nathan Louis dan Rebecca pergi ke perusahaan bersama, tetapi sudah waktunya untuk bekerja, tetapi tidak ada yang datang. Nathan Louis dan Rebecca menunggu lebih dari setengah jam sebelum melihat karyawan datang satu demi satu. Satu persatu matanya gelap, dan sepertinya dia bermain terlalu larut tadi malam, jadi dia tidak bisa bangun pagi ini. Adapun Daniel Nuno,
Dia menunggu sampai setelah jam 10 sebelum menguap. Begitu dia duduk di kantor, dia membuat secangkir teh untuk dirinya. Jam berapa sekarang? Apakah ini caramu pergi bekerja? Nathan Lewis membuka pintu dan berjalan ke kantor, dan bertanya pada Daniel Nuno. Perusahaan ini milik Ariana Smith, jadi ini miliknya. Tentu saja, Nathan Lewis tidak senang jika orang-orang ini terlambat bekerja. Daniel Nuno tertegun sejenak, dan kemudian meledak menjadi marah. Nathan Lewis, apa kamu? Jangan lupa bahwa aku adalah manajernya, urus dirimu sendiri, Ham. Tepat ketika Daniel Nuno berteriak, Leanna Garil berjalan masuk dengan Rebecca. Apa yang kamu lakukan? Marah pagi-pagi, Nathan Lewis ini tidak tahu seberapa tinggi langit, dan itu lelucon bahwa aku terlambat. Daniel Nuno mengangkat mulutnya. Nathan Lewis, tugasmu hari ini adalah mengumpulkan sepertiga dari akun grupmu, jika tidak, bekerja lembur di malam hari. Daniel Nuno menggunakan posisinya untuk menamparkan wajah Nathan Lewis dan memberitahu Nathan Lewis betapa kuatnya dia. Nathan Lewis tersenyum dingin, berbalik dan berjalan keluar. Belum lagi sepertiga dari akun, Nathan Lewis ingin membayar semua hutang, dia tidak suka orang lain berhutang padanya. Ketika Nathan Lewis keluar, Leanna meminta Daniel Nuno untuk menjalani prosedur orientasi untuk Rebecca, dan juga menugaskan Rebecca ke grupnya. Dapat dilihat bahwa Leanna Garil sangat menyukai Rebecca. Sebenarnya, orang-orang Leanna Garil tidak terlalu buruk, tetapi mereka memiliki sedikit temperamen seorang wanita muda, dan beberapa memandang rendah orang lain, tetapi dari sikap Leanna terhadap Rebecca Virigo, dapat dilihat bahwa Leanna tidak buruk. Setelah Daniel Nuno berurusan dengan Rebecca Virigo, dia tertidur di kursi kantor, mereka bermain sampai dini hari tadi malam, dan ketika mereka sampai di rumah, mereka mencuci celana basah mereka dan tidur sangat larut. Sementara Daniel Nuno sedang tidur, Jorgan Safi, bos perusahaan, mendorong pintu dan masuk. Melihat Daniel Nuno tidur, alis Jorgan Safi sedikit berkerut. Apakah kamu tidak tahu cara mengetuk pintu ketika kamu memasuki kantor? Daniel Nuno, yang sedang tidur, terbangun oleh suara pintu terbuka. Di departemen penjualan, dia adalah kaisar, jadi tidak takut pada siapapun. Setelah Daniel Nuno selesai berbicara, melihat bahwa tidak ada yang menjawab, dia membuka matanya dan melihat Jorgan Safi menatapnya, sangat ketakutan sehingga Daniel Nuno langsung jatuh dari kursi. Petik 2. Tuan Safi, kenapa kamu di sini? Daniel Nuno tampak panik. Jorgan Safi jarang datang ke departemen penjualan. Saya tidak tahu mengapa dia datang tiba-tiba hari ini. Jorgan Safi hanya memelototi Daniel Nuno, tidak memarahinya, tetapi melihat orang-orang yang bekerja di luar melalui jendela kantor, tetapi mata Jorgan Safi hanya tertuju pada Nathan Lewis. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pada saat inilah Rebecca memiliki sesuatu untuk dilakukan untuk menemukan Nathan Lewis, dan dia dekat dengan Nathan Lewis. Dia tampak sangat akrab. Jorgan Safi mengerutkan kening dan berkata, "Manajer Daniel, siapa gadis ini?" Daniel Nuno dia melihat dengan cepat dan menemukan bahwa Jorgan Safi sedang berbicara tentang Rebecca, dan buru-buru berkata, "Tuan Safi, pacar Nathan Lewis saat ini, bernama Rebecca, baru saja bergabung dengan pekerjaan hari ini." Pacar Nathan Lewis. Jorgan Safi adalah terkejut. Melihat ekspresi Jorgan Safi, Daniel Nuno terkejut dan mengangguk perlahan. Ya, itu pacarnya. Segera, seringai muncul di wajah terkejut Jorgan Safi, cari kesempatan, potret beberapa foto mesra mereka berdua, tapi kamu harus diam-diam mengambilnya dan mengirimkannya kepadaku. Mengerti. Daniel Nuno mengangguk. Jorgan Safi pergi dengan gembira, sementara Daniel Nuno tercengang, dia tidak tahu kapan Jorgan Safi memiliki hobi seperti itu. Kakak Nathan, orang yang berutang uang paling banyak dalam kelompok kami adalah bos Dion ini. Dia berutang hampir 1 juta, dan dia berutang selama 2 tahun. Beberapa penjual telah pergi untuk memintanya, tetapi tidak ada yang berhasil. Saya mendengar bahwa ada penjual dipukuli. Turgi Zeru duduk di stasiun kerja dan berkata, menunjuk ke sejumlah tunggakan di komputer. Nathan Lewis melihat waktu, lalu mengangguk dan berkata, kalau begitu gunakan dia untuk operasi. Ayo pergi dan minta sekarang. Jika kita ingin kembali, itu tidak akan mempengaruhi. Untuk menagihnya, Turgi Zeru berkata dengan terkejut. Tentu saja, kalau tidak, berapa banyak orang yang akan pergi? Nathan Lewis tercengang. Kakak Nathan, Turgi Zeru ketakutan, wajahnya penuh keraguan. Kakak Nathan, saya mendengar bahwa bos Dion dulunya adalah seorang sosialis. Ada beberapa orang, hanya kita berdua, kita pasti akan dipukuli. Berapa banyak penjual yang dipukuli?
saya mendengar bahwa ada seorang wanita penjual wanita yang pergi ke sana, dan dia dipaksa ke kamar. Kamu takut? Nathan Louis memandang Turgizeru dan bertanya dengan serius. Aku, Turgizeru tidak tahu bagaimana menjawab. Dia benar-benar takut. Dengan pelanggan seperti ini, siapa yang tidak takut? Itulah yang kamu lakukan. Jika kamu takut, jangan lakukan itu. Jika kamu belum mencoba beberapa hal, kamu tidak pernah tahu apakah kamu akan berhasil. Setelah Nathan Louis selesai berbicara, dia langsung mencetak informasi Bos Dion, ambil dan keluar. Kakak Nathan, melihat Nathan Louis pergi, Rebecca Virigo mengejarnya. Dia tahu bahwa Daniel Nuno telah memberi Nathan Louis tugas. Pada saat ini, Nathan Louis pasti akan meminta akun, jadi Rebecca berencana untuk membantu Nathan Louis memintanya. Nathan Louis sedikit impulsif, dan Rebecca Virigo takut dia akan bertentangan dengan orang lain. Apakah kamu akan menagih? Rebecca menyusul Nathan Louis dan bertanya. Ya, Nathan Louis mengangguk. Aku akan ikut. Rebecca mengambil informasi di tangan Nathan Louis dan melihatnya. Keduanya sangat dekat satu sama lain, seolah saling berpelukan, terlihat sangat ambigu. Melihat ini, Daniel Nuno di kantor buru-buru mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengambil beberapa gambar dan mengirimkannya ke Jorgan Safi. Kakak Nathan Louis, saya khawatir ini adalah akun mati. Sudah 2 tahun tidak dibayar, dan pasti dilewati berkali-kali. Rebecca Virigo sedikit mengernyit ketika dia melihat informasi itu. Ini adalah pukulan terbesar, tidak peduli seberapa sulitnya, kamu harus mencobanya. Nathan Louis berkata sambil tersenyum kecil. Yah, aku akan menemanimu. Rebecca mengangguk. Aku akan pergi sendiri, kamu tidak perlu menemaniku. Nathan Louis melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, biarkan aku menemanimu. Bagaimanapun, kami para wanita memiliki keuntungan dalam mendapatkan akun. Saat Rebecca Virigo mengatakan itu, dia menarik lengan Nathan Louis dan berjalan keluar. Setelah melihat ini, Daniel Nuno segera mencuri beberapa foto lagi dan menyerahkannya kepada Jorgan Safi lagi. Tepat setelah Nathan Louis mengikuti Rebecca keluar dari perusahaan, Turgizeru juga berlari keluar, menyusul Nathan Louis dan berkata, Kakak Nathan, kita adalah kelompok, saya tidak bisa melihat Anda mengambil risiko sendiri. Jika itu adalah masalah besar, aku akan pergi juga. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Turgizeru ingin mengerti, jadi dia mengejarnya. Melihat Turgizeru pergi bersamanya, wajah Nathan Louis menunjukkan sentuhan lega. Dia menepuk bahu Turgizeru dan berkata, jangan khawatir, dengan saya di sini, Anda tidak akan dipukuli. Turgizeru hanya tersenyum tak berdaya, dia memutuskan untuk pergi dengan Nathan Louis, tetapi juga untuk melindungi itu hanya pekerjaannya. Dia dan Nathan Louis berada di kelompok yang sama. Jika Nathan Louis pergi sendiri, Turgizeru takut orang di atas akan tahu dan dia akan dipecat. Segera, Nathan Louis dan yang lainnya menemukan perusahaan Bos Dion sesuai dengan alamat informasi. Perusahaan itu tidak besar, hanya 2 lantai, dan papan nama di pintu sudah sangat tua. Perusahaan ini terlihat sepi. Apakah ada orang di dalamnya? Rebecca melihat tanda di pintu dan berkata dengan cemas. Jika perusahaan tutup dan orang-orang melarikan diri, maka akunnya mati. Masuk dan lihatlah. Setelah Nathan Louis selesai berbicara, dia masuk lebih dulu. Segera setelah saya masuk ke perusahaan, mendengar suara teriakan dan minuman, dan asapnya masih ada. Dan orang-orang yang tersedak sedikit terengah-engah. Di lobi perusahaan, 7 atau 8 pria bertelanjang dada dengan tato sedang merokok dan bermain kartu, semuanya dengan mata merah. Melihat adegan ini, Turgizeru langsung menyesalinya, dan dengan lembut menarik lengan baju Nathan Louis. Kakak Nathan, mengapa kita tidak kembali lagi lain hari? Wajah Rebecca Virigo juga sedikit panik. Perusahaan ini lebih seperti sarang bandit. Karena kamu di sini, mengapa kamu harus bertemu bos sebelum pergi? Kata Nathan Louis tidak setuju. Pada saat ini, seseorang menemukan Nathan Louis dan mereka bertiga, jadi dia bangkit dan berjalan. Apa yang kalian bertiga lakukan? Kami dari perusahaan Rovon Chemical, datang untuk mencari Bos Dion. Kata Nathan dengan tenang. Apakah kamu ingin menagih? Pria itu segera tahu apa yang dimaksud Nathan Louis dan yang lainnya ketika dia mendengarnya, dan sedikit mengernyit, Kakak Dion tidak ada di sini, pergilah dan jangan ganggu kami. Setelah itu, dia kembali untuk melanjutkan bermain kartu, tetapi dia baru saja mengambil 2 langkah, ketika dia turun dari lantai 2, seorang gadis mengenakan gaun yang mempesona dengan riasan tebal. Gadis itu tidak terlalu tua, tapi bedak rouge dan vulgar di tubuhnya sudah lama menghilang. Leo,
Kakak Dion menyuruh mereka naik. Kata gadis itu kepada pria besar yang baru saja menghentikan Nathan Lewis dan yang lainnya. Pria besar itu mengangguk, naik. Setelah berbicara, pria besar itu pergi bermain kartu tanpa melihat ke belakang, sementara gadis itu melirik Rebecca dan berkata, "Kamu ikut aku." Nathan Lewis dan yang lainnya mengikuti gadis di lantai atas. Turgi Zeru gemetar ketakutan, dan hampir jatuh dari tangga. Pada saat ini, di sebuah kantor di lantai 2, Bos Dion memegang cerutu dengan kakinya di atas meja, menyenandungkan lagu kecil dengan santai. Segera, gadis itu membawa Nathan Lewis dan yang lainnya ke kantor, dan Bos Dion masih memegang cerutu, tetapi matanya selalu tertuju pada Rebecca. "Kamu ingin menagih?" Bos Dion bertanya dengan acuh tak acuh. "Ya," Nathan Lewis mengangguk. "Aku berhutang uang padamu, aku sudah menyiapkannya." Bos Dion mengedipkan mata, dan gadis yang baru saja membawa Nathan Lewis dan yang lainnya segera membuka brankas di sampingnya. "Saya melihat uang kertas ditempatkan dengan rapi di dalamnya, lebih dari 1 juta. Melihat Bos Dion sangat menyegarkan, Turgi Zeru dan Rebecca langsung bangun, mereka tidak menyangka semuanya berjalan lancar, dan Bos Dion membayar tagihan, seperti yang dikatakan informasi, dan bahkan memanggil seseorang yang menginginkannya. Hanya mulut Nathan Lewis yang sedikit terangkat, dia tahu bahwa Bos Dion tidak bisa memberikan uang dengan mudah. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Dia berkata, "Anda bisa jika Anda menginginkan uang, wanita ini di sini, kalian berdua keluar, saya berjanji untuk membayar tunggakan Anda." Ketika Rebecca Virigo mendengar ini, dia buru-buru bersembunyi di belakang Nathan Lewis. Melihat ekspresi ketakutan Rebecca, Bos Dion tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Bagus dan pantas untuk melunasi hutang. Siapapun yang memintanya, kamu harus memberikannya," kata Nathan Lewis dingin. "Benarkah?" Bos Dion memandang Nathan Lewis seperti orang bodoh, "Apakah kamu baru di sini? Bukankah rekanmu memberitahumu tentang konsekuensi datang kepadaku?" "Ya, tapi aku tidak percaya, jadi saya ingin mencobanya." Nathan Lewis mengangguk. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya saya menemukan yang seperti itu. Karena Anda ingin mencoba, maka saya akan memenuhinya." Setelah mengatakan itu, Bos Dion melambaikan tinjunya ke arah hidung Nathan Lewis. Rebecca Virigo berada di belakang Nathan Lewis, melihat serangan bos-bos. "Dion," dia menarik Nathan Lewis dengan gugup, ingin menarik Nathan Lewis agar tidak terkena Bos Dion, sementara itu Turgi Zeru buru-buru mundur 2 langkah, karena takut memukul dia. Tapi Rebecca tidak bisa menarik Nathan Lewis. Nathan Lewis menatap Bos Dion dengan mencibir. Tepat ketika tinju Bos Dion mencapai Nathan Lewis tiba-tiba menyerang dan langsung meraih tangan Dion, diikuti oleh suara retak. Bos Dion hanya merasa tinjunya dijepit oleh catok, dan kemudian rasa sakit yang parah menyerang, membuat Bos Dion menjerit. Ketika gadis yang membawa Nathan Lewis dan yang lainnya melihat ini, dia menoleh dan berlari keluar, memanggil seseorang. "Turgi, kamu dan Rebecca akan mendapatkan uang, kamu tidak ingin lagi, tetapi uang yang kamu berutang kepada kami tidak bisa kurang." Nathan Lewis mengendalikan Bos Dion dan berkata kepada Turgi Zeru. Turgi Zeru terlalu takut untuk bergerak untuk waktu yang lama, tetapi Rebecca melirik Nathan Lewis dan buru-buru berjalan ke brankas untuk mulai mengambil uang. Segera, lebih dari 1 juta diisi ke dalam tas, dan Rebecca Virigo berkata kepada Nathan Lewis dengan cemas, "Kakak Nathan Lewis, uangnya ada di tangan, ayo pergi." Langkah kaki datang, dan 7 atau 8 pria bertato di bawah telah bergegas dan langsung memblokir pintu. "Nak, jika kamu berani melakukan sesuatu pada kakak Dion, kamu sedang mencari kematian." Melihat Nathan Lewis mengendalikan Bos Dion, semuanya berteriak keras. "Biarkan orang-orangmu menyingkir." Nathan Lewis mengabaikan Leo itu, tetapi mengerahkan sedikit kekuatan, dan tangan Bos Dion membuat suara retak lagi. Bos Dion berkeringat deras karena kesakitan saat ini. Meskipun matanya penuh amarah, dia tidak punya pilihan selain memerintahkan dengan keras, "Minggir." Setelah berjalan, Nathan Lewis berkata kepada Turgi Zeru dan Rebecca Virigo, "Kalian berdua bawa uang itu kembali ke perusahaan." "Kakak Nathan Lewis, kamu, apakah kamu tidak pergi bersama kami?" Rebecca ragu. "Kamu pergi dulu, aku akan kembali lagi nanti," kata Nathan Lewis. Rebecca memandang Nathan Lewis dengan cemas, tetapi Turgi Zeru menariknya langsung dan berkata, "Ayo pergi, tinggal di sini juga menyebabkan masalah bagi kakak Nathan." Turgi Zeru mengambil Rebecca Virigo dan berlari keluar, hanya tapi setelah sampai dekat perusahaan, Rebecca memberi Turgi Zeru uang dan memintanya untuk membawanya ke perusahaan,
sementara dia menunggu di seberang jalan, dan Nathan Lewis keluar tanpa melihat, dia khawatir. Setelah Turgi Zeru dan Rebecca pergi, Nathan Lewis melepaskan Bos Dion. Bos Dion yang dibebaskan, langsung marah, "Wah, aku harus membunuhmu hari ini." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis mengabaikannya, tetapi melihat cerutu besar di atas meja, mengambil satu dan menciumnya dengan lembut. Cerutu yang bagus, sia-sia. Setelah selesai berbicara, Nathan Lewis menyalakan satu, mengambil napas ringan, dan perlahan-lahan menghembuskan kepulan asap. Ekspresi Nathan Lewis tampaknya menikmati dirinya. Melihat ketidakpedulian Nathan Lewis dan ekspresi mabuk di wajahnya, semua orang menjadi gila. "Nak, kamu menyakiti kakak Dion, aku ingin hidupmu hari ini," kata Leo, meninju Nathan Lewis dengan pukulan yang kuat. Dengan sedikit retakan, jelas Leo ini adalah seorang pelatih. Di hadapan pukulan Leo, Nathan Lewis masih tampak tidak peduli, mengisap rokok lagi, dan kemudian meludahkannya ke Leo yang sedang bergegas. Awalnya, Leo, yang datang dengan kecepatan yang sangat cepat, diserang oleh Nathan Lewis dengan kepulan asap, dan seluruh orang tampaknya tidak dapat bergerak, dan tiba-tiba berhenti bergerak, dan tinju hanya berjarak beberapa sentimeter dari Nathan Lewis. Pada saat ini, semua orang melihatnya dengan tidak percaya, dan di mata semua orang dengan tidak percaya, Nathan Lewis menendang keluar dan menendang Leo langsung, dan tubuh besar itu terbang langsung keluar dari kantor, dan jatuh dengan keras ke tanah. "Leo," ekspresi Bos Dion berubah, dan dia bergegas untuk memeriksa. "Anda harus tahu bahwa Leo adalah petarung terbaik di sini, dan telah berlatih karate selama lebih dari 10 tahun. Ketika Bos Dion berlari ke Leo, dia tercengang, hanya untuk melihat bahwa mulut Leo telah tenggelam, darah meluap dari mulutnya, matanya terbuka lebar, dan dia terbaring tak bergerak di tanah, tidak tahu apakah dia sudah mati atau hidup. Bunuh dia untukku." Bos Dion marah, dia belum pernah diganggu seperti ini sebelumnya, dan sekarang dia akan mencabik-cabik Nathan Lewis. Setelah mendapatkan perintah, orang-orang yang tersisa bergegas menuju Nathan Lewis bersama. Mereka tidak percaya, tidak peduli berapa banyak Nathan Lewis bisa bertarung, di ruang kecil ini, dia masih bisa mengalahkan kelompok mereka. Mencari kematian, Nathan Lewis mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya bergegas ke kerumunan seperti angin puyuh. Kecepatan Nathan Lewis sangat cepat, dan orang-orang itu tidak bisa melihat bayangan Nathan Lewis sama sekali, dan mereka tersungkur ke tanah satu demi satu. Hanya dalam beberapa detik, lantai kantor penuh dengan orang-orang yang berduka. Meskipun Nathan Lewis tidak membunuh mereka, dia juga mematahkan tangan dan kakinya dan terluka parah. Kali ini, Bos Dion tercengang, dan gadis di sampingnya bahkan lebih pucat dari bubuk. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa dengan begitu banyak orangnya sendiri, dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pria yang tampaknya lemah. "Siapa yang kamu katakan kamu berutang uang? Kamu berutang uang padaku, aku benci orang yang paling berutang uang padaku." Nathan Lewis berjalan menuju Bos Dion dengan mencibir. "Kamu, siapa kamu?" "Saya berutang uang Rovon Chemical, kamu bukan karyawan Rovon Chemical." Bos Dion menatap Nathan Lewis dengan panik dan bertanya. "Tentu saja, Rovon Chemical adalah perusahaan dari keluarga Smith, dan Ariana Smith adalah wanitaku. Jadi, bukankah kamu hanya berutang uang padaku?" Nathan Lewis berkata dengan senyum main-main. "Wanitamu." Bos Dion tampak tercengang, tetapi kemudian pupilnya mulai membesar, dan matanya menunjukkan kepanikan. Kamu adalah orangnya." Bos Dion membuka mulutnya lebar-lebar, dan pada akhirnya dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan melepaskan suaranya. Bos Dion ini juga telah mengetahui. Meskipun dia tidak cukup memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan yang diadakan oleh Garrison Shiryo, dia tahu banyak berita. Tentu saja, dia telah mendengar tentang Nathan Lewis, tetapi dia belum pernah ke sana sama sekali. Pikirkan tentang itu, orang yang mengalahkan Sergio Viro, bahkan yang dihormati Garrison Shiryo dan Tiago Levon, ternyata adalah pemuda biasa-biasa saja di depannya ini. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bos Dion tidak bisa mempercayainya, tapi dia tidak bisa menahannya. Puff. Bos Dion tidak bisa mendukungnya, dan berlutut langsung di depan Nathan Lewis. "Tuan Nathan, saya buta, saya mohon Tuan Nathan untuk menyelamatkan hidup saya." Dion bersujud dengan putus asa dan memohon belas kasihan. Jika Nathan Lewis hanyalah pacar Ariana Smith, dia tidak akan terlalu takut. Lagi pula, jika dia berani berhutang uang kepada keluarga Smith, dia tidak akan takut pada keluarga Smith.
Meskipun keluarga Smith adalah orang terkaya, Gruyères, itu hanya keluarga bisnis, bercampur di bawah tanah, tidak takut sama sekali. Tapi Nathan Lewis bukan hanya pacar Ariana Smith yang diakui, tetapi juga tamu Thiago Levon dan Garrison Serio. Ini bukan sesuatu yang bisa dia provokasi. Melihat penampilan Dion, Nathan Lewis mencibir dan berjalan melewati bos Dion. Nathan Lewis berjalan kembali, dan Dion merosot ke tanah, di bawahnya, dia sudah basah. Ketika Nathan Lewis berjalan dan hendak naik taksi kembali ke perusahaan, dia tiba-tiba melihat Rebecca berlari dari seberang jalan. Kakak Nathan Lewis. Rebecca melihat Nathan Lewis keluar, dan berlari ke arah Nathan Lewis. Ketika Nathan Lewis melihat bahwa Rebecca Virigo belum pergi dan masih menunggunya, dia langsung tergerak. Tetapi ketika Rebecca sedang menyeberang jalan, sebuah mobil melaju kencang. Melihat ini, Rebecca sangat ketakutan sehingga dia membeku di tempat, dan pikirannya menjadi kosong untuk sementara waktu. Ketika pengemudi melihat seseorang bergegas ke jalan, dia juga dengan panik menginjak rem. Suara pengereman yang keras dan asap dari gesekan ban membuat seluruh suasana langsung tegang. Melihat ini, Nathan Lewis, dengan keberuntungan di dantiannya, bergegas keluar sekaligus, langsung menghalangi Rebecca, tangannya dengan kuat menahan mobil yang melaju kencang. Segera, mobil berhenti, dan Rebecca masih berdiri tercengang, matanya penuh ketakutan. Rebecca, tidak apa-apa. Nathan Lewis mengambil Rebecca Virigo dan berjalan di seberang jalan. Buta, bagaimana caramu berjalan? Pengemudi itu menurunkan kaca jendela dan memarahi dengan keras, jelas membuatnya takut. Setelah Nathan Lewis menarik Rebecca pergi, pengemudi keluar dari mobil dan melihat ke mobilnya. Ketika dia melihat sepasang telapak tangan yang dalam di depan mobil, pengemudi sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin dan buru-buru masuk ke mobil dan lari. Rebecca, kenapa kamu tidak kembali ke perusahaan? Nathan Lewis bertanya dengan prihatin. Pada saat ini, Rebecca telah pulih, dan dia sendiri tidak tahu mengapa dia tidak ditabrak mobil. Melihat Nathan Lewis bertanya pada dirinya, Rebecca buru-buru berkata, aku mengkhawatirkanmu, jadi aku menunggumu di luar. Nathan Lewis, apakah kamu baik-baik saja? Rebecca khawatir. Dia memandang Nathan Lewis dari atas ke bawah. Tidak apa-apa, orang-orang itu hanya menggertak, ayo kembali. Nathan Lewis menghentikan taksi dan mengikuti Rebecca ke perusahaan. Pada saat ini, di departemen penjualan perusahaan, sekelompok karyawan duduk dan berdiskusi dengan suara rendah. Nathan Lewis sangat berani sehingga dia berani pergi ke bos Dion untuk meminta akun. Dia tidak tahu bahwa orang yang meminta akun sebelumnya dipukuli. Tidak, mengapa Rebecca mengikuti, lalu bos Dion. Menjijikkan sekali, saya ingin tidur ketika saya melihat seorang gadis cantik. Pramuniaga yang meminta akun terakhir kali di perusahaan meninggalkan perusahaan setelah dia mendapatkan akun. Saya mendengar bahwa dia hamil, itu oleh bos Dion. Mari kita tunggu dan lihat. Nathan Lewis pasti akan kembali dengan hidung biru dan wajah bengkak dalam beberapa saat. Orang-orang ini berbisik, sementara Leana sedikit mengernyit, mengkhawatirkan Rebecca. Dia tidak khawatir tentang Nathan Lewis, bahkan jika Nathan Lewis cacat, dia tidak khawatir, tetapi Rebecca adalah gadis kecil yang direkrut, sayang sekali jika dihancurkan oleh bos Dion. Sekarang Leana Garil sedikit menyesal, dan dia telah menghentikan Rebecca Virigo dan mencegahnya pergi dengan Nathan Lewis. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ini bukan waktunya untuk pulang kerja, apa yang kamu bicarakan jika kamu tidak bekerja? Apakah kamu ingin memotong gajimu? Pada saat ini, Daniel Nuno keluar dari kantor dan berteriak pada sekelompok karyawan. Ketika semua orang melihat ini, mereka buru-buru kembali ke tempat kerja mereka. Pada saat ini, seorang karyawan berkata kepada Daniel Nuno, manajer Daniel, Nathan Lewis telah membawa seseorang untuk meminta akun dari bos Dion. Daniel Nuno mendengarkan, tertegun sejenak, dan segera berkata dengan ekspresi, orang ini, untuk mengekspresikan dirinya, dia bahkan tidak menyayangi nyawanya. Jika dia bisa mendapatkan uangnya kembali, saya akan menguras air toilet. Begitu Daniel Nuno selesai berbicara, Turgi Zero kembali dengan wajah berkeringat dan kantong plastik hitam di tangannya. Melihat kembalinya Turgi Zero, Leana Garil buru-buru bertanya, Turgi, di mana Rebecca? Turgi Zero mengambil air di atas meja dan meminum sebotol sekaligus. Kemudian dia menarik napas dan menjelaskan masalahnya satu persatu. Ketika semua orang mendengar bahwa ada 1 juta tunggakan yang harus dikembalikan di dalam tas, mereka semua terkejut. Kemudian Daniel Nuno bahkan merobek tasnya, dan uang kertas putih berserakan di lantai.
Kali ini, wajah Daniel Nuno menjadi sangat jelek. Dia tidak berharap Nathan Lewis benar-benar meminta uang kembali. Dia hanya mengatakan bahwa Nathan Lewis bisa mendapatkan uang kembali, jadi dia minum air toilet. Gadis ini, Rebecca, terlalu tergila-gila, dan aku tidak tahu apa yang bagus tentang Nathan Lewis. Leanne Weiss berkata dengan bingung ketika dia mendengar bahwa Rebecca Virigo benar-benar tinggal dan menunggu Nathan Lewis. Leanna Garil juga sedikit khawatir tentang Rebecca. Adapun hidup dan mati Nathan Lewis, tidak ada yang peduli. Tepat ketika semua orang merasa kasihan pada Rebecca, Nathan Lewis kembali dengan Rebecca Virigo. Melihat tubuh Nathan Lewis utuh, semua orang terkejut. Nathan Lewis, kamu tidak dipukuli. Daniel Nuno bertanya dengan aneh. Wajar saja untuk melunasi hutang, mengapa mereka memukuli saya? Ini hampir sama baiknya dengan saya mengalahkan mereka, kata Nathan Lewis dengan senyum dingin. Dan Leanna Garil berjalan ke arah Rebecca Virigo. Rebecca, kamu baik-baik saja. Kamu terlihat buruk, jangan pergi dengannya di masa depan. Saudari Leanna, aku baik-baik saja. Rebecca tersenyum tertawa. Nathan Lewis, karena kamu dapat meminta akun begitu banyak, maka hutang perusahaan akan diberikan kepadamu di masa depan. Kamu hanya bertanggung jawab untuk meminta akun. Daniel Nuno memberi Nathan Lewis semua tunggakan dari seluruh penjualan departemen. Nathan Lewis tidak menolak, bahkan jika Daniel Nuno tidak memberikannya, Nathan Lewis harus datang, ini semua adalah uangnya. Melihat Nathan Lewis tidak menolak, Daniel Nuno sedikit terkejut, tetapi hatinya sangat senang, jika semua tunggakan ini dapat dibayar, komisinya sebagai manajer penjualan pasti sangat diperlukan. Pada siang hari, sebuah restoran barat dekat Rovon Chemical Company. Di posisi dekat jendela, Jorgan Safi sedang menunggu seseorang dengan gembira. Segera, Ariana Smith berjalan ke restoran barat dengan tas di punggungnya. Melihat ini, Jorgan Safi buru-buru berdiri dan melambai. Ariana, ini. Ariana Smith berjalan dengan sedikit ketidakpedulian di wajahnya. Duduk di seberang dari Jorgan Safi, ada apa? Ariana, aku hanya merasa sudah lama tidak melihatmu, jadi aku ingin mengundangmu makan malam. Jorgan Safi tersanjung berkata, jika tidak apa-apa, aku pergi, kata Ariana Smith sambil bangun. Sesuatu. Melihat ini, Jorgan Safi buru-buru menghentikan Ariana Smith. Ariana, kamu tahu bagaimana perasaanku padamu, aku tidak pernah menyukai gadis lain selama bertahun-tahun, selain kamu. Tidak, sebelum Jorgan Safi selesai berbicara, Ariana Smith menyela langsung. Jorgan Safi, saya harap Anda bisa mengerti siapa Anda hanya manajer yang disewa oleh keluarga Smith saya selalu bisa Anda dapat dikeluarkan dan diganti, kamu sebaiknya fokus pada pekerjaanmu, jangan habiskan waktu lagi untukku. Wajah Ariana Smith dingin, dan nada suaranya juga dingin, yang membuat wajah Jorgan Safi sedikit pucat. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.